Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destrinando, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas Q semester 1. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil PowerPoint yang telah saya buat dengan judul Teori Kepribadian Psikoanalisis. Psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, dan metode psikoterapi. Ada juga struktur kepribadian, yaitu yang pertama ada ide, ego, dan superego. Selanjutnya ada tingkat-tingkat kehidupan mental yang terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama kesadaran merupakan bagian kehidupan mental individu, yang kedua ada ambang sadar merupakan lapisan jiwa di bawah kesadaran, yang ketiga ada ketidaksadaran merupakan lapisan terbesar kehidupan mental dan berada di bawah permukaan air. Selanjutnya ada mekanisme pertahanan ego. Yang pertama ada represi, proyeksi, pembentukan reaksi, pemindahan objek, fiksasi, regresi, rasionalisasi, sublimasi, dan juga ada identifikasi. Selanjutnya juga ada perkembangan kepribadian. Makna perkembangan kepribadian menurut Freud adalah belajar tentang cara-cara baru untuk mereduksi ketegangan dan memperoleh kepuasan. Ketegangan itu terjadi bersumber kepada 4 aspek, yaitu yang pertama ada pertumbuhan fisik, yaitu seperti peristiwa menstruasi dan mimpi pertama dapat menimbulkan perubahan aspek psikologis, dan juga ada tuntutan baru dari lingkungan seperti dalam berpakaian dan bertingkah laku. Yang kedua ada frustasi. Orang yang tidak frustasi tidak akan berkembang. Jika anak dimanja, tidak akan berkembang rasa tanggung jawab dan kepribadiannya. Yang ketiga ada konflik. Apabila individu dapat mengatasi setiap konflik yang terjadi di antara 3 komponen, yaitu yang pertama ada ide, ego, superego, kepribadian tersebut, maka dia akan mengalami perkembangan yang sehat. Yang keempat ada juga ancaman. Lingkungan di samping dapat memberikan kepuasan kepada kebutuhan atau dorongan insting individu, juga merupakan sumber ancaman baginya, yang dapat menimbulkan ketegangan. Selanjutnya ada juga tahap perkembangan psikoseksual. Yang pertama yaitu tahap oral 0 sampai 1 tahun, yang kedua ada tahap anal ya 1 sampai 3 tahun, yang ketiga ada tahap balik 4 sampai 5 tahun. Yang selanjutnya ada tahap latensi 6 sampai 12 tahun dan tahap genital 12 sampai seterusnya. Dan ada juga implikasi teori kepribadian Freud terhadap bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling bertujuan untuk memperkuat ego sehingga mampu mengontrol dorong-dorongan, insting, dan meningkatkan kemampuan individu dalam bercinta dan bekerja. Ada juga metode bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling adalah represi yang tidak terpecahkan dengan cara menganalisis pengalaman masa lalu pasien. Metode bimbingan dan konseling ada beberapa aspek. Yang pertama, asosiasi bebas. Merupakan teknik utama psikoanalisis. Pasien diminta untuk mengatakan apa saja yang berada di dalam pikirannya. Menggunakan teknik ini memang tidak mudah dan sering memakan waktu lama. Yang kedua ada analisis mimpi. Ketika pasien tidur, ego menjadi lemah untuk mengontrol dorongan-dorongan ide atau hal yang tidak disadari. Akhirnya dorongan tersebut dapat mendesak ego untuk memuaskannya. Proses pemuasan itu diambangkan dalam berbentuk mimpi. Yang ketiga ada resistensi. Saat klien mencoba mengubah topik pembicaraan atau bicara berbelit-belit, mengantuk, dan terlambat, atau bahkan membatalkan pertemuan terapis, ini menunjukkan bahwa pertahanan diri klien yang terancam. Yang keempat ada transferensi. Transferensi terjadi ketika pasien merespon analisis konselor sebagai seorang figur pada waktu kecil. Respon ini bisa positif maupun negatif tergantung pada suasana emosional yang dialaminya. Selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan teori kepribadian psikologi analisa. Yang pertama,
kelemahan. A. Pandangan yang terlalu deterministik dinilai terlalu merendahkan martabat kemanusiaan. B. Terlalu banyak menekankan kepada masa kekanak-kanakan dan menganggap kehidupan seolah-olah ditentukan oleh masa lalu. C. Cenderung meminimalkan rasional. D. Data penelitian empiris kurang banyak mendukung sistem dan konsep psikoanalisis, seperti konsep tentang energi psikis yang menentukan tingkah laku manusia. Selanjutnya ada juga kelebihan. Kelebihan mental individu bisa dipahami dan dapat memahami sifat manusia untuk meredakan penderitaan manusia. B. Pendekatan ini dapat mengatasi kecemasan melalui analisis atas mimpi, resistensi, dan transferensi. Sekian presentasi yang saya bacakan. Apabila ada kesalahan mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.